Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari indah ini kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Di bala saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami yang mau mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh memperoleh berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua, selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Kita langsung masuk di dalam pembacaan firman yang terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang-orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Katakan amin. Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul, Yesus adalah jawaban dalam hidupku. Haleluya. Yesus adalah jawaban dalam hidupku. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu di tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota ke kota mereka. Artinya, saya mau katakan bahwa Yesus sekarang sedang berjalan untuk KKR, saudara. Dia pergi KKR, dia pergi ke desa-desa, dia pergi di sana untuk menyampaikan berita sukacita. Sangat luar biasa, saudara. Jadi orang-orang dimanapun Yesus pergi, di situ mereka datang. Dan pada saat mereka datang begitu banyak, karena berbicara berduyun-duyun. Ada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan. Kita bukan berbicara hanya tentang mujizat, tapi di sini ada banyak yang kita bisa pelajari. Bahwa selain Tuhan memberi mujizat, tetapi di sini kita melihat bagaimana semangatnya untuk melayani Tuhan. Saudara, ketika Yesus mendarat, dia melihat banyak jumlah yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi waktu mau menyampaikan firman, dia beribadah, ada 2 poin yang saya pelajari di sini. Orang-orang yang mengikut Yesus, yang berduyun-duyun datang kepada Yesus, yang memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus, ada poin pertama mereka dapatkan lebih dulu adalah rohani. Kerohanian mereka dipenuhi, karena yang menginjil atau yang memberikan KKR itu adalah Yesus sendiri, yaitu Tuhan kita, dan dia sebagai juru selamat untuk saya dan saudara dan mereka, saudara. Sangat luar biasa. Dan jumlahnya mereka tidak sedikit, 5.000, saudara. Kalau 5.000 berarti kalau kita ada di gereja di Tamres itu ada berapa? 5 sesi ibadah. Mungkin 5 sesi, kalau penuh 5 sesi ibadah. Ada dalam lebih malahan, karena yang dihitung hanya laki-laki. Oh, luar biasa, sangat banyak, saudara. Tapi di sanalah yang kita bisa lihat bahwa di mana Tuhan hadir, di sana ada ada damai sejahtera, ada sukacita, dan apa yang menjadi kerinduan dari umat-umat Tuhan pada saat itu akan dapat jawabannya.
Oleh sebab itu firman Tuhan pagi ini saya berikan tema sebagai Yesus adalah jawaban dalam hidupku. Jawaban untuk hidup saya dan saudara. Mungkin saat ini saudara dan saya belum selesai persoalan. Masalah masih terlalu banyak. Oh, belum selesai persoalan yang satu. Sudah datang lagi persoalan yang baru. Bertubi-tubi persoalan datang, saudara. Tapi saya mau katakan tetap ada di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisi saya dan saudara saat ini. Saya tidak tahu apa persoalan yang saat ini saudara sedang hadapi. Mungkin ada yang sudah sekian tahun berdoa belum ada jawaban. Mungkin ada masih belum di agenda-agenda doa yang diminta melalui chatting ini mungkin belum terjawab. Masih tetap meminta doa yang sama. Belum sempat mungkin didoakan juga oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi saya mau katakan tetap setia, tetap ada di dalam Tuhan. Jangan mundur, maju terus. Sebab Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang sembarangan. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia akan menjadi Tuhan untuk semua umat di dunia ini. Dengan tidak mengenal latar belakang dari setiap orang. Orang yang percaya pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak akan mengatakan bahwa oh ini dari agama ini agama itu dan lain sebagainya. Oh ini gereja yang besar, ini gereja yang kecil. Ini dari sinode ini, oh ini gembalanya ini. Tidak akan Tuhan berkata seperti itu. Tetapi yang saya mau katakan bahwa Tuhan akan datang kepada orang yang percaya. Karena di Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk saya dan saudara. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Saya dan saudara tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya berbicara kebinasaan, kita berbicara tentang jatuh jasmani, kebutuhan kita. Kalau bicara tentang kekekalan, bahwa kita ada jaminan untuk hidup yang kekal di saat kita percaya. Di sana tidak berbicara tentang gereja mana, oh gereja besar, hamba Tuhan besar, hamba Tuhan hebat. Tidak tercatat seperti itu, tetapi barang siapa yang percaya. Di pagi hari indah ini kita semua orang-orang yang percaya, yang rindu untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya di sini berkata, menjelang malam, di sini masalah saudara. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Oh saudara, ini kadangkala ada banyak saudara sudah melihat mujizat langsung dengan Tuhan, sudah ber-KKR, Tuhan sudah sembuhkan semua orang dan sudah membuat mujizat sekian banyak. Tetapi keraguan-raguan dari murid-murid ini yang sangat berbahaya, yang menghambat pelayanan, saudara. Kadangkala murid, kadangkala orang-orang pintar di sekitar Yesus itu yang kadangkala membuat keraguan-raguan. Padahal Tuhan sudah berbuat segala sesuatu, Tuhan sudah buat mujizat, sudah membuat kesembuhan. Tetapi mereka juga masih berpikir, waduh, ini mau kasih makan ini orang sekian banyak, 5.000 orang yang laki-laki, belum yang perempuan, belum anak-anaknya. Saudara, di sini katakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Artinya bukan solusi buat Tuhan Yesus. Saya mau katakan di saat Yesus panggil, di saat kita hadir di setiap pagi, mungkin setiap pagi masih ngantuk, kita sudah rindu untuk datang di gerbang pagi, itu adalah sesuatu yang indah untuk hidup saya dan saudara. Itu adalah solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang boleh terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin bukan pribadi saudara, keluarga saudara, yang saat ini mungkin membutuhkan pertolongan doa. Saudara menjadi duta, saudara menjadi wakil untuk mendoakan di setiap gerbang pagi, saudara. Jadi tidak akan sia-sia perjuangan saya dan saudara. Setiap pagi kita datang, saudara. Dan kita setelah dicanangkan bahwa doa pagi itu setiap hari, saya katakan sama pendeta Nixon, itu bagus, sangat luar biasa. Artinya bisa saja orang bergantian untuk datang berdoa. Tapi yang saya melihat ada orang-orang yang betul-betul memang setia. Saudara, ada Pak Dedi, ada Ibu Febe, dan semua. Yang pagi-pagi ada Pak Ivan yang dari Palu sudah ada pagi-pagi, sudah ada di depan laptop atau sudah mau mendengarkan. Artinya ada kerinduan untuk menyelesaikan persoalan.
Pergumulannya saya tidak tahu, amin. Tapi kita mau selesaikan. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini tanggung jawab, saudara. Di saat dia terhimpun semua itu jemaat dari sekian ribu orang, dia juga berikan mereka juga mujizat, dia berikan mereka juga makanan jasmani. Setelah rohani dia kasih lagi jasmani. Artinya Tuhan jawab mereka punya kebutuhan. Mereka lapar. Murid-murid bilang pergi aja, dicari makan sendiri, saudara. Waduh, ini orang yang tidak bertanggung jawab kelihatan, masih ragu-ragu tentang Tuhan. Ada ikut Tuhan, sudah menjadi murid Yesus di depan mereka, di mata mereka ada mujizat terjadi. Ini begitu gampang, ini manusiawi, saudara. Sudah sekian ribu orang, nggak usah makan, pergi cari makan sendiri. Tapi kita memiliki Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Di saat kita bermasalah, masalah keuangan, masalah ekonomi, mungkin masalah soal apa, belanja hari-hari pun mungkin ada yang sudah mengatakan, aduh, saya sekarang sulit. Saudara mau bicara kesulitan, akhir-akhir ini banyak yang sulit, saudara. Soal keuangan, masalah ekonomi semua. Saya kalau lewat di jalan raya, saya melihat banyak itu rombong-rombong, artinya itu apa namanya, gerobak-gerobak kosong. Kemarin saya pikir, wah ini cuma mungkin belum waktunya buka. Ternyata sepanjang hari masih ada di situ. Tidak dibuka, saudara. Kita ke mall pun juga yang dulunya banyak ada buka booth-booth di sana. Banyak yang hilang. Kenapa? Karena memang tidak ada pembeli, saudara. Jadi ekonomi itu kita bisa hitung aja dari setiap mall berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Belum orang yang ekonomi yang yang pemicu ekonomi di sepanjang jalan. Banyak sekali yang nganggur, saudara. Banyak sekali orang yang membutuhkan pekerjaan, dan sekarang juga kesulitan demi kesulitan itu mulai terjadi. Dan ini bukti, bukan sesuatu yang katanya. Saudara, saya survei, saya lihat, aduh, keadaannya ini seperti ini. Yang dulunya satu gerobak mungkin ada 2-3 orang kerja, sekarang itu ditutup, kita bisa kalikan sepanjang jalan. Waduh ini. Tetapi saya mau katakan, orang yang tetap berharap pada Tuhan tidak akan dia tinggalkan. Amin. Jadi selanjutnya, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Artinya secara manusia itu tidak mungkin. Cuma dengan 5 roti dengan 2 ikan untuk memberikan makan orang sekian ribu. Tapi mereka lupa bahwa mereka ada dekat dengan Tuhan yang sang pemilik dunia ini dan sang pemilik mereka sendiri. Dan dia bisa berbuat segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Dan pada akhirnya jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan, sesuatu yang tidak mungkin. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dan di sini dikatakan bahwa lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ia memecahkan roti itu dan memberikan kepada mereka dan murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Artinya bukan cuma soal kesembuhan, tetapi soal makan pun mujizat boleh terjadi. Mungkin saudara saat ini saya sedang mengalami kesulitan. Jangan lari dari Tuhan, tetap ada di hadirat Tuhan, karena jawaban Tuhan itu sudah dekat untuk saya dan saudara. Tapi jangan paksakan dengan waktu saudara, tetapi jawabannya adalah tunggu waktu Tuhan. Di saat Tuhan mulai menjawab, saudara akan mengatakan, waduh, luar biasa, Tuhan itu baik. Amin. Mungkin besok atau lusa kita sudah dapat jawaban dari Tuhan. Kebutuhan-keperluan saya dan saudara, masalah saudara bisa selesai. Tapi saya mau katakan, tetap nantikan waktu Tuhan. Amin. Dan selanjutnya, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. Di saat Tuhan memberkati kita, Tuhan bukakan jalan, tidak ada yang dapat menutup, saudara. Tuhan buka pintu berkat itu tetap akan mengalir. Siapapun yang mau menghalangi itu tidak akan bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa ada di dalam hidupmu, yang membukakan pintu-pintu berkat. Yang ikut makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti kasih kali 2 saja itu, kalau undangan pesta itu kali 2 aja, berarti ada 10.000 orang itu makan, masih ada sisa pun 12 bakul. Dalam hidup ini banyak persoalan yang saya dan saudara hadapi.
Tetapi ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sang maha kuasa, dia adalah pemilik dunia ini. Masakah Tuhan mau tinggalkan saya dan saudara? Amin. Seperti ada lagu yang biasa dinyanyikan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tetap percaya dan tetap berdoa. Mujizat nyata bagi orang yang betul-betul ada di hadirat Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab. Bisnismu, usahamu, apapun yang menjadi rencanamu. Ini bukan sekedar, oh iya katanya. Tidak, saudara. Tuhan itu nyata dalam hidup bagi bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya yang saya pelajari, pertama, pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Ini yang pertama, poin pertama, pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Janji-janji dari Tuhan harus selalu tertanam kuat di dalam hati kita. Artinya, semua yang kita dengar, kita terima dari sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai orang yang rindu akan hadirat Tuhan, kita harus berpegang penuh pada janji Tuhan. Artinya segala kehidupan kita di bawah kendali Tuhan, bukan lagi di bawah kendali manusia. Kita tetap serahkan kepenuhnya kepada Tuhan. Jadi pengajaran-pengajaran dari Tuhan dan janji-janji dari Tuhan harus tertanam kuat di dalam hati saya dan saudara. Kita mendengar firman, mungkin dalam seminggu kita mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, sampai Minggu lagi kita ada di hadirat Tuhan, kita mendengar firman. Tetaplah itu tertanam dalam hidupmu. Sehingga kita menghadapi badai sebesar apapun, kita akan mampu untuk melewatinya. Amin. Haleluya. Lukas 6 ayat 21, berbahagialah orang yang sekarang ini lapar. Mungkin saat ini kita lapar rohani atau lapar jasmani, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ada janji Tuhan di sana. Pada waktu Tuhan memberikan berkat, kita akan bersorak-sorai. Puji Tuhan, Tuhanku baik, Tuhanku luar biasa. Amin. Dan yang kedua, tekun belajar memahami perintah-perintah Tuhan. Itu yang saya pelajari. Tekun belajar untuk memahami perintah-perintah Tuhan, dan sadarilah bahwa setiap tarikan napas adalah berkat dan anugerah terbesar dalam hidup kita. Kalau kita masih diberi kesempatan sampai saat ini, saya selalu berkata, aduh puji Tuhan, sudah opa-opa. Tadi kita sudah sedikit ngobrol tentang opa-opa sudah punya cucu. Saudara, saya bersyukur kenapa? Karena hingga saat ini saya ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu jaga. Tuhan beri saya dan saudara kesempatan. Pergunakan waktu itu, saudara. Karena waktu Tuhan itu selalu luar biasa, saudara. Tuhan kasih kita kesehatan aja, kasih napas yang enak. Sekarang mau beli oksigen juga susah, saudara. Kita ingat tahun lalu beli oksigen 1 tabung sampai berebutan, sampai ribut, saudara. Tapi kalau kita masih diberi kesehatan sampai saat ini, saudara harus bersyukur. Tuhan itu baik. Haleluya. Jadi tekunlah belajar memahami perintah-perintah Tuhan. Apa sih maksud Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya orang Tuhan tahu kok. Saya juga lemah, saya masih banyak salah, saya masih banyak kekurangan. Amin. Waduh, saya mau berharap pada Tuhan, kita punya kehidupan pun belum terkendali. Artinya masih banyak hal yang saya perbuat yang tidak berkenan. Tapi saya mau katakan, Tuhan katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Artinya orang yang nggak beres, Tuhan bereskan. Dia datang untuk orang berdosa, saya dan saudara mungkin masih banyak. Masih suka marah-marah, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Mungkin masih lengket dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi saya mau katakan, tetap taat. Ada di hadirat Tuhan, karena Tuhan yang memproses saya dan saudara dari ketidakbenaran menjadi benar. Yang paling berbahaya kalau saudara sudah merasakan lebih benar dari orang lain, itu celaka, saudara. Wah, itu
Tuhan bilang, ada tak lewat akang dulu. Dilewatin aja dulu. Kenapa? Orang sudah merasa benar lebih dulu, apalagi sudah menyepelekan orang lain. Kan begitu, saudara. Padahal di hadapan Tuhan kita, waduh, Tuhan tahu kok. Tuhan lihat hati, bukan lihat dari penampilan. Bukan lihat dari, oh dia hebat, dia orang luar biasa. Oh dia perlu dikagumi karena dia orang hebat, dia seorang ini, seorang itu. Saudara, itu cuma di mata manusia. Tetapi di mata Tuhan sebenarnya tidak ada artinya, saudara. Yang ada arti di hadapan Tuhan, Tuhan akan melihat hatimu. Seberapa tulus engkau. Seberapa kerinduanmu untuk datang beribadah. Seberapa kerinduan untuk menyerahkan setiap pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Kadang-kala kalau orang sudah merasa lebih besar dari yang lain, aduh sepele, mereka kan kecil. Ini kan saya ini, aduh saudara, kita terjebak itu saudara. Tapi kita mulai melihat bahwa, oh Tuhan, aku ini sederhana, aku tidak memiliki kemampuan yang hebat. Tapi yang saya tahu bahwa kalau saya bersama Tuhan, Tuhan yang akan mengubah hidupku. Dan Tuhan yang menuntun dan Tuhan yang memberkati saya. Amin. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan apa yang di dalam hidup Yesus kalau kita tidak melepas apa yang dalam hidup kita. Artinya gini, kita tidak akan mendapatkan apa yang di dalam Yesus. Artinya apa yang Yesus mau kita tidak akan dapatkan kalau kita tidak membuang hal-hal yang lengket dengan kehidupan pribadimu, karaktermu. Kita mau merubah hidup saya dan saudara menjadi apa? Kita mau supaya kita jadi karakter Kristus. Artinya merubah hidup saya dan saudara yang dulunya tukang gosip, yang dulunya tukang marah-marah, yang dulunya orang-orang seolah-olah tidak berpengharapan. Sekarang saya merubah hidup saya menjadi seperti Yesus. Saya akan tetap berjalan di dalam sukacita. Sekalipun saya menghadapi badai-badai yang besar dalam hidup ini. Tapi yang saya yakin di saat saya bersama Yesus, hal-hal luar biasa boleh terjadi. Dan yang saya tidak mampu untuk selesaikan, Yesus mampu untuk menyelesaikannya. Kuncinya saudara tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kunci dari segala-galanya. Artinya takut akan Tuhan bukan kita melihat Tuhan itu wah menakutkan, bukan. Tapi takut akan Tuhan, takut di dalam perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan, 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Takut akan Tuhan dan setialah beribadah dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besar hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetap ibadah, tetap setia, lakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan rindukan dalam hidup saya dan saudara. Kadang-kadang mungkin cuma berpikir, masalah saya. Saya serahkan masalah saya kepada Tuhan. Tapi kita tidak imbangi dengan kita mesti beribadah dengan taat. Kadang-kadang kan begitu saudara, kita terarah untuk menyampaikan masalah saya dan saudara. Banyak masalah datang ke Tuhan cuma mencari penyelesaian masalah. Tidak salah. Tetapi kuncinya kita harus beribadah dan setia. Kita baca sekali lagi di 1 Samuel 12 ayat 24. Hanyalah takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Kalau kita tidak serius, kita tidak segenap hati untuk beribadah, kita menginginkan berkat, kita ingin pertolongan Tuhan, itu kan ya nggak benar, harus seimbang. Betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu, di antara saya dan saudara. Dan yang keempat, mengingat waktu, saudara, ketika Tuhan mulai mengatur segala sesuatu terkadang dengan cara yang keras. Aduh, saudara, kita menghadapi persoalan juga kadang-kala hidup itu keras, saudara. Kita dibentuk Tuhan dengan kekerasan. Bukan kekerasan, oh Tuhan jaga hantam, pukul, bukan, saudara. Artinya banyak masalah yang kadang-kala belum bisa selesai. Tetapi di sanalah yang saya mau katakan, kita dituntun pada iman yang luar biasa. Amin. Di saat kita bermasalah justru kita kadang-kala bersembahyang. Saat ekonomiku sulit, di sana aku berdoa. Saat aku ada masalah dalam keadaan sakit, saudara atau keluarga yang sakit, di sana kita mulai berdoa. Artinya ada proses di mana makin pun Tuhan bentuk kita dengan keras, tapi pada ujung-ujungnya kita akan menerima sesuatu yang luar biasa. Karena jawaban Tuhan itu ya dan amin. Itu ada kepastian. Amin. Haleluya.
Yohanes 6 ayat 60 dan 61. Saya langsung bacakan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini menyangkut pengajaran Tuhan. Karena pada saat ini banyak juga murid-murid Tuhan yang meninggalkan Tuhan di dalam pengajarannya karena terlalu keras. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kadang-kadang kita ditegur dengan firman Tuhan, ngambek saudara. Wah, ini kan firmannya untuk saya. Kebetulan pas dengan persoalan hidup. Tersinggung. Waduh, nanti besok kita tidak hadir lagi di doa pagi. Kan begitu. Wah, sudah tersinggung saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini terlalu keras. Tuhan sudah gambarkan jauh sebelumnya saudara, bahwa kita akan mengalami hal yang sedemikian. Di waktu kita disentak dengan keras, dengan firman, kita mulai mundur. Kita kok mau datang cuma mau minta didoakan supaya kita punya persoalan selesai. Tapi kita kena firman Tuhan yang agak keras, kita tersinggung. Besok nggak usah datang. Tapi saya mau katakan, tetap setia, tetap taat. Tuhan tahu kok sebatas apa yang Tuhan mau, artinya sebatas apa yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara untuk membentuk iman percaya saya dan saudara. Tuhan mau pada saat tertentu bahwa kita tetap bersyukur, Tuhan itu baik. Amin. Yang kelima yang saya pelajari, hanya dekat Tuhan kita yang luar biasa bisa membuat kita yang dari biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Iman kita mungkin ya tidak seberapa, tapi kita setia di pagi hari kita datang. Karena ke gereja kan belum bisa. Kita pagi hari kita beribadah, kelihatan kecil, kita tetap tekun, kita sabar, kita hadir berdoa pagi-pagi. Di sanalah ada jawaban Tuhan. Jadi hanya dekat Tuhan kita dapat apa? Sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan membentuk saya dan saudara dari yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga apa? Di saat kita mulai tekun, kita melihat, kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Tahun ini adalah tahun kemuliaan. Marilah kita kecapi kemuliaan Tuhan di tahun ini, saudara. Kita hadapi dengan sukacita, kita hadapi dengan berbesar hati. Kita belajar dari Abu Jam sampai so tersinggung, marah, bahkan seperti itu. Wah, atau menyepelekan orang lain. Jangan saudara, tetap setia. Kita belajar dari apa? Kita belajar dari Yusuf. Kejadian 39 ayat 23 yang seperti kemarin sudah dipaparkan oleh Ibu Pendeta Faber. Kejadian 39 ayat 2 dan 3, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kita belajar dari Yusuf. Sehingga ia menjadikan seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perlu ketaatan. Kelihatan Yusuf orang yang biasa-biasa, dibuang kalau orang Manado bilang buang di got. Buang di sumur saudara, yang ambil dia orang Ismail, dijual lagi, jadi budak belian saudara. Tetapi di mana ada kuasa Tuhan, waduh, Yusuf juga tidak pernah berpikir kalau dia mengalami hal yang seperti itu. Tapi dia jadi seorang pejabat yang luar biasa di Mesir. Karena di saat Tuhan bekerja, waduh, di sana hal luar biasa. Apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah kita lihat, di sana Tuhan akan sediakan untuk saya dan saudara bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudara, saya mengalami banyak persoalan dalam hidup. Kelam di depan, sulit. Tapi saya berjuang, saya pikir saya tidak mau, masa saya mesti menghadapi terus sesuatu yang sulit. Saya tahu bahwa satu saat Tuhan akan bukakan jalan, dan pada ujung-ujungnya semua saya akan bersyukur karena kebaikan Tuhan. Saya tetap mau berjuang, saya tidak mau keluar dari pelayanan, saya mau tetap melayani Tuhan. Bersyukur saudara, setiap hari kita tetap merasakan pertolongan Tuhan. Lihat pun kita jadi pembicara sederhana di dalam setiap yang saya menyampaikan, baik melalui Zoom dari beberapa gereja, dan saya boleh berbicara baik live streaming, malah dalam seminggu hampir semua terisi saudara. Itu bukan karena kekuatan saya. Saya bukan seorang yang hebat. Saya bukan seorang yang dia bergelar tinggi. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan mau menuntun. Dan saya tahu kalau orang mengundang saya berbicara di Zoom itu, bukan karena mereka
melihat saya sebagai orang yang wah. Tapi saya tahu bahwa Tuhan menuntun mereka juga, menggerakkan hati mereka untuk apa? Mengundang saya. Jadi inilah saya bilang kebesaran Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan mau pakai kita dari biasa-biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetap taat dan tetap setia. Roma 18 yang ke-6. Orang-orang yang mengerti anugerah Tuhan apapun yang dihadapi dalam hidupnya tidak pernah memandang remeh. Jangan menyepelekan persoalan. Tetap setia. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu sesuatu yang besar. Jangan anggap sepele. Oh, kita kan tidak mampu, kita mau berkhotbah tidak bisa. Tuhan akan pakai kita di dalam hal-hal yang lain untuk melayani Tuhan. Kalau engkau suami, jadilah imam dalam keluarga, mendidik keluarga saudara, istri, jadi istri juga yang tetap taat. Kita tidak akan luput dari kekurangan, tetapi saya mau katakan, jangan kekurangan itu menghambat saya dan saudara untuk maju di dalam Tuhan. Mungkin ada banyak hambatan, saya tidak terbatas, saya tidak kuat, saya tidak mampu. Tapi di saat Tuhan mengurapi saya dan saudara, di sana Tuhan berikan kita kemampuan. Sehingga orang akan mengatakan, waduh, hebat juga dia, luar biasa. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Amin. Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Roma 15 ayat 18. Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Dari perkataan dan perbuatan saya dan saudara, bangsa-bangsa lain juga ikut bertobat. Melihat bahwa ada kebesaran Tuhan, ada kemuliaan dalam Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kita berkata, orang itu kok orang seberang, ini keturunan itu. Tapi mereka lihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, itu adalah bagian dari pelayananmu. Dari ketaatanmu, mereka juga bisa bertobat. Amin. Kita tidak perlu menyerang seperti orang lain yang menghantamkan harus mengerti tentang teologianya mereka supaya kita bisa menguasai. No, Tuhan mau supaya apa? Perbuatan kita. Saya ada satu kesaksian pada saya doakan. Kebetulan dari keluarga kami seorang keponakan, dia orang seberang saudara jadinya saudara. Kita tidak bisa terjadi ceritakan panjang lebar. Tapi saya masuk di dalam agenda doa saya. Tapi pada satu saat, saudara, akhirnya dia menerima Yesus, saudara. Jadi apa yang kita ucapkan sebenarnya itu sudah menjadi apa? Sudah mengajak Tuhan untuk bekerja sama, untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita berdoa kadang-kala sampaikan aja, oh si Tuti belum ini, Tuhan tolong. Sederhana pun juga kata-kata yang kau sampaikan, tapi bisa juga di saat Roh Kudus bekerja, orangnya akan tergerak. Dia tergoncang dan akhirnya dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Haleluya. Yang ketujuh, yang terakhir, segala perkara yang terjadi dalam hidup kita hendaklah dijadikan pelajaran berharga. Apapun juga. Mungkin sekarang sedang bergumul, sedang sulit. Tapi saya mau katakan tetap hendaklah dijadikan pelajaran yang berharga karena di dalamnya akan mendewasakan iman dan membuat hidup kita lebih kuat. Artinya mendewasakan iman. Oh, dalam masalah setiap hari mungkin gua mau menangis. Lain kali kurang ketawa-ketawa. Mungkin lagi ketawa tapi dalam hati sedang berjuang dalam persoalan yang sulit untuk dihadapi. Tapi saya mau katakan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan. Tuhan bisa tolong saya dan saudara. Amin. Tetap setia dan tetap taat. Dan di sini yang saya pelajari untuk yang terakhir, setelah kita mengalami segala berkat dan janji-janji Tuhan, yang harus kita jaga pertama, saudara, jangan tinggi hati dan jangan melupakan dari mana Tuhan angkat dan saudara. Jangan tinggi hati, kita belajar rendah hati. Karena kita sadari Tuhan, saya dulunya sudah jatuh dalam dosa. Orang yang sudah tidak sebenarnya secara manusia, aduh terlalu besar dosa saya. Tapi saat ini saya sudah diangkat Tuhan. Dulunya saya berkekurangan, tapi sekarang Tuhan sudah angkat saya menjadi lebih baik. Ekonomi saya sudah dipulihkan. Keadaan saya yang dulunya sulit, sekarang jadi mudah. Karena Tuhan besertaku. Dan kedua, jangan sampai egois dan tidak mau menerima teguran dan kritik dan masukan. Orang yang keras kepala seringkali itu, dia merasa dia lebih betul sendiri. Oh, kita kan lebih hebat dari mereka. Mereka kan seperti ini. Itu sikap-sikap orang yang egois.
Dia menyepelekan orang lain, tapi saya mau katakan jangan sepelekan orang, tapi bantulah orang-orang yang kita anggap mungkin lemah untuk dikuatkan dalam doa. Yang ketiga, jangan sampai kita merasa hebat dan merasa semua karena saya. Itu terjadi, iblis bekerja untuk merusak dan merasuk orang-orang, terutama orang yang merasa dia lebih penting, dia lebih baik dari orang lain, dia lebih baik dari sekitarnya. Dan sekarang iblis mulai menyerang di gereja-gereja Tuhan. Dimanapun juga saudara bisa saksikan di YouTube, orang saling mencela, mengklip dari rekaman-rekaman video orang lain, terus diberikan orang, dikasih orang untuk berdebat. Saudara, ini sesuatu yang jahat, saya mau katakan. Jangan sekali-kali kita terlibat hal-hal seperti itu. Kerjakanlah apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Sekecil apapun, kalau Tuhan buka jalan, akan terjadi yang luar biasa. Dan selanjutnya, jangan melupakan kesetiaan Tuhan pada dan meninggal pelayanan. Kesetiaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup saya dan saudara tetaplah ada di dalam pelayanan. Jangan lari. Dan yang kelima, tetap selalu hidup berserah dan selalu mengandalkan Tuhan. Sebab kalau orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, Tuhan akan berkati. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Di Yeremia 17 ayat 7. Haleluya. Dan yang keenam, selalu taat dan setia melayani Tuhan dan nantikan waktu Tuhan. Mungkin saudara sedang berdoa tiap pagi, sedang menunggu berkat yang Tuhan mau kirim. Tetaplah berdoa, karena jawaban Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan tidak sama dengan apa yang saudara inginkan, tetapi Tuhan akan jawab dengan keinginan Tuhan untuk hidupmu. Sehingga kita akan bersyukur. Sebab kalau Tuhan jawab kadang-kala dengan apa yang kita inginkan, dan itu berhasil, kadang-kala orang jadi sombong. Tapi kalau Tuhan jawab menurut jawaban Tuhan di dalam rencananya, kita akan mengatakan, oh Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita rencanakan tidak terjadi, tapi ternyata rencana Tuhan ada yang lain untuk saya. Akhirnya ucapan syukur keluar dari mulut dan hati saya dan saudara. Dan yang ketujuh, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Selalu saya katakan, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Sebab kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan selalu menikmati berkat Tuhan. Baik secara rohani dan jasmani. Dan saling kita menguatkan, apapun keadaan saya dan saudara. Apapun yang ditugaskan untuk saya dan saudara, lakukan semua dengan baik. Amin. Karena semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia. Kalau kita cuma untuk dilihat orang, ngapain? Jadi artis saja. Jadi seperti itu, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa pengurapan Tuhan ada bagi umat Tuhan yang saat ini, yang selalu setia dan taat, ya khususnya di gerbang pagi. Nantikan waktu Tuhan, sebab Tuhan akan menjawab semua apa yang menjadi pergumulanmu, dan canangkan dalam hatimu bahwa Yesus adalah jawaban untuk segala kebutuhanmu. Amin. Kita berdoa.